Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Hikmah, NIM 112111461 dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara manajemen syariah dengan manajemen konvensional untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen bisnis syariah. Perbedaan antara manajemen konvensional dengan manajemen syariah terletak pada prinsip-prinsip dan panduan yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Manajemen syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen konvensional, tetapi justru memperkuatnya dengan menambahkan rambu-rambu khusus agar penerapannya sejalan dengan ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Prinsip ini bertujuan agar hasil yang dicapai tidak hanya sebatas keuntungan dunia, tetapi juga perolehan akhirat. Dalam ajaran Islam, harta yang dimiliki manusia dipandang sebagai amanah dari Allah dan ujian untuk melihat bagaimana harta tersebut dikelola oleh pemiliknya. Penggunaan harta yang salah bisa menjerumuskan ke dalam kesulitan dan dosa, sementara pengelolaan yang benar dapat mendatangkan keberkahan dan menjadi sarana ketaatan bagi pemiliknya. Dalam penerapannya, manajemen syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip, di mana prinsip tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara penyampaian tujuan dunia dan juga keberkahan spiritual. Prinsip-prinsip apa aja sih yang harus diterapkan oleh manajemen syariah dalam penerapannya? Pertama, manajemen syariah harus menerapkan prinsip tauhid atau keimanan kepada Allah, di mana seluruh aktivitas manajemen harus didasari keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana semua tindakan dipandang sebagai bentuk ibadah dan bertujuan untuk mendapatkan keridhoannya. Dan juga setiap ada pengambilan keputusan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu, prinsip yang kedua yaitu adanya keadilan. Setiap keputusan manajerial harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu amanah. Manajer dan karyawan harus menjalankan perannya dengan penuh kejujuran dan juga tanggung jawab. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu musyawarah. Semua pengambilan keputusan harus dilandaskan pada musyawarah. Semua pihak yang berkepentingan harus didengarkan dan juga diajak untuk berdiskusi. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu pastinya harus larangan praktik haram, di mana segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti korupsi, lalu riba, lalu aktivitas yang mengandung ketidakpastian atau gharar, dan juga spekulasi yang berlebihan atau maisir harus dihindari. Prinsip yang selanjutnya yaitu transparansi atau keterbukaan, di mana dalam menjalankan pelaksanaannya, manajemen syariah harus terbuka atau transparan kepada seluruh anggota dalam organisasi tersebut. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap hukum syariah yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti Dewan Syariah Nasional atau DNS di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya tanggung jawab sosial, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat misalnya dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu pada Bank Mega Syariah yang meluncurkan Syariah Card pada tanggal 24 September 2024 lalu. Ketika sebuah institusi perbankan menggunakan label syariah, maka prinsip-prinsip yang digunakan harus berpedoman pada manajemen syariah. Bank Mega Syariah meluncurkan Syariah Card, sebuah kartu pembiayaan atau seperti kartu kredit berbasis syariah yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas seperti kartu kredit konvensional, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi Syariah Card ini sama seperti kartu kredit pada umumnya, yaitu kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional, namun kartu Syariah Card ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, Syariah Card ini menawarkan berbagai keuntungan jika dibanding dengan kartu kredit konvensional. Nah, ada perbedaan nih antara Syariah Card dengan
kartu kredit konvensional, yaitu pada Syariah Card mengenakan biaya bulanan dan juga biaya tahunan yang relatif tetap dan relatif lebih rendah daripada biaya kartu kredit konvensional. Nah, selain itu, Syariah Card juga menerapkan mekanisme yaitu biaya bulanan bersih atau net monthly fee yang diberikan kepada pemegang kartu berdasarkan penggunaan dan pembayaran mereka. Nah, dari peluncuran Syariah Card ini oleh Bank Mega Syariah memang bisa menjadi langkah positif, namun diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat mengenai produk ini, karena dilihat dari lapisan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai produk-produk dari perbankan syariah. Banyak orang yang mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan bagaimana produk ini beroperasi. Jadi harus diterapkan edukasi kepada masyarakat bahwa perbankan syariah memang menjalankan prinsip-prinsip berdasarkan manajemen syariah yang berbeda dengan bank konvensional, di mana dalam Syariah Card ini mungkin lebih transparan kepada nasabahnya, lalu juga tidak adanya unsur riba atau yang tadi seperti ketidakpastian atau gharar dan juga spekulasi berlebihan seperti maisir. Jadi dalam penerapan Syariah Card ini harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.